Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi di Ahmad Faisal Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi KPK dan FPB. Nah, sebelum saya bahas contoh-contoh soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu KPK. Nah, KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK merupakan kelipatan persekutuan yang nilainya terkecil di antara kelipatan persekutuan yang lainnya. Nah, mungkin sebelum belajar KPK, kita sudah belajar terlebih dahulu ya, yaitu pertama belajar kelipatan. Setelah belajar kelipatan, kita lanjut ke kelipatan persekutuan dan lanjut ke KPK. Jadi, sebelum kita belajar KPK, kita terlebih dahulu belajar yang namanya kelipatan, kemudian kelipatan persekutuan, baru yang namanya KPK. Ya mungkin saya akan mencontohkan bagaimana cara mencari KPK dari pertama kita belajar, yaitu kelipatan persekutuan, dan terakhirnya itu KPK ya. Contoh, tentukan KPK dari 8 dan 12. Nah, ini cara ini saya akan gunakan terlebih dahulu dengan menggunakan cara kelipatan ya, sebelum saya menggunakan teknik sengkedan. Nah, kelipatan 8 atau sama saja dengan perkalian 8. Nah, kelipatan 8 itu sendiri adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kelipatan 12 sendiri atau perkalian 12 itu adalah 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, dan seterusnya. Nah, ini yang namanya kita belajar kelipatan ya. Kita mencari perkalian dari suatu bilangan dimulai dari 1 sampai perkalian yang seterusnya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan itu adalah kita mencari bilangan yang sama dari dari minimal 2 kelipatan yang mempunyai nilai yang sama. Nah, antara kelipatan 8 dan 12 yang mempunyai nilai yang sama itu adalah 24, kemudian ada 48, 72 ya, dan seterusnya. Nah, barulah dari kelipatan persekutuan ini dapat kita cari mana KPK dari 8 dan 12. KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita bisa melihatnya dari kelipatan persekutuannya. Itu ada 24, 48, dan 72. Nah, kita ambil yang angkanya paling kecil, yaitu 24 ya. Nah, makanya KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Nah, ini contoh mencari KPK dari cara mencari kelipatan, kemudian kelipatan persekutuan, dan akhirnya adalah KPK ya. Nah, kemudian ini hanya contoh awalan saja sebelum saya menggunakan cara sengkedan. Kemudian selanjutnya adalah FPB. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini FPB adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Nah, ini juga sama. Sebelum kita belajar FPB, ada yang namanya kita belajar faktor bilangan ya. Kemudian lanjut dengan faktor persekutuan, dan terakhir adalah FPB. Jadi sebelum belajar FPB, kita belajar dulu yang namanya faktor bilangan, faktor persekutuan, dan terakhir adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, sama halnya seperti KPK ya. FPB juga seperti itu. Kita belajar dari awalnya dulu, faktor bilangannya, faktor persekutuan, dan kemudian FPB. Contoh, tentukan FPB dari 8 dan 12. Nah, di sini saya akan gunakan terlebih dahulu menggunakan cara faktor dulu ya. Artinya kita harus mencari faktor dari 8 dan juga faktor dari 12 ya. Nah, faktor 8 saya di sini menggunakan cara pembagian. Bagi kalian yang mungkin terbiasa menggunakan cara perkalian, silakan ya.
di sini 8 yang bisa dibagi habis dengan suatu bilangan ya. 8 bagi 1 artinya 8. Kemudian 8 bagi 2 4, 8 bagi 4 2, kemudian 8 bagi 8 itu 1. Kemudian 12 bagi 1, 12 bagi 2, 12 bagi 3, 12 bagi 4, sampai 12 bagi 12. Nah, baik faktor 8 maupun faktor 12, saya menggunakan cara pembagian, yaitu di mana bilangan-bilangan tersebut bisa dibagi habis dengan suatu bilangan ya, tanpa sisa. Nah, di sini ya kita sudah menentukan faktor 8 dan juga faktor 12. Nah, kita tulis terlebih dahulu faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan faktor 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, di sini kita namanya belajar mencari faktor suatu bilangan. Nah, setelah kita paham dengan faktor suatu bilangan, kita lanjut dengan materi berikutnya, yaitu faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan ini adalah mencari faktor-faktor yang mempunyai nilai yang sama dari dua faktor ya, atau lebih. Di sini dari faktor 8 dan 12, faktor persekutuannya adalah yang sama 1 ya, 2, kemudian 4 ya. Jadi 1, 2, dan 4. Ini namanya faktor persekutuan. Jadi intinya sama. Ketika kita belajar faktor persekutuan, caranya sama, yaitu dengan mencari faktor bilangan terlebih dahulu, baru kita cari faktor persekutuan yang mempunyai nilai yang sama. Nah, setelah faktor persekutuan sudah kita sebutkan, baru kita namanya belajar FPB. Ya, nah FPB adalah faktor persekutuan ya dari bilangan-bilangan tersebut yang mempunyai nilai yang besar. Nah, jika kalian lihat faktor persekutuan 8 dan 12 itu ya, itu 1, 2, dan 4. Nah, 1, 2, dan 4 ini yang nilainya besar adalah 4 ya, maka FPB dari 8 dan 12 itu adalah 4. Nah, ini hanya awal permulaan saja sebelum kita belajar KPK dan FPB dengan menggunakan teknik sengkedan yang akan saya gunakan ya. Di sini hanya awalan saja, perkenalan atau flashback kembali belajar KPK dan juga FPB. Nah, sebelum saya memberikan contoh ataupun soal-soal baik menggunakan pohon faktor ataupun menggunakan teknik sengkedan ya, keduanya ini akan berkaitan dengan yang namanya bilangan prima ya, karena baik pohon faktor atau sengkedan ini bilangan-bilangan tersebut akan dibagi dengan bilangan prima ya. Nah, jika kalian lupa, bilangan prima itu contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan prima ini yang akan kita gunakan untuk membagi suatu bilangan ya, baik pohon faktor ataupun sengkedan akan menggunakan bilangan prima. Nah, di sini saya akan menggunakan teknik sengkedan ya, karena menurut saya ini lebih mudah ya, lebih mudah dipahami atau dikerjakan ya. Tapi bagi kalian yang mungkin lebih paham pohon faktor, silakan ya, kalian gunakan pohon faktor. Nah, di sini saya akan menggunakan sengkedan. Nah, sebelum itu kalian harus lebih dahulu mengerti langkah-langkah dalam teknik sengkedan. Yang pertama adalah pilihlah bilangan prima terkecil yang dapat membagi salah satu atau semua bilangan. Kedua, lakukan operasi pembagian tersebut sampai menghasilkan angka 1 seluruhnya. Ketiga, untuk bilangan yang tidak dapat dibagi, tulis kembali bilangannya ya. Nah, setelah langkah-langkah teknik sengkedan ini juga ada yang namanya menentukan KPK nanti ya. Dalam menentukan KPK di teknik sengkedan ini, yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima pembaginya ya. Dan juga untuk FPB-nya dengan teknik sengkedan ini, dalam menentukan FPB-nya adalah yaitu dengan menandai faktor-faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Lalu kalikan semua faktor prima yang sudah ditandai. Ya, mungkin kalau hanya sekedar baca belum paham ya. Jadi kita langsung saja ke soal ya, pembahasan, biar langsung paham maksud dari langkah-langkah ataupun dalam menentukan KPK dan FPB-nya. Sekarang soal pertama, tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 16 ya. Di sini
saya akan menggunakan teknik sengkedan ya. Kalian bisa angka 12 dan 16, dan saya akan terlebih dahulu bilangan primanya ya, agar kalian hafal ya bilangan prima. Nah, di sini ada angka 12 dan 16. Nah, langkah yang pertama tadi adalah pilihlah bilangan prima dari yang terkecil ya. Maksudnya yang terkecil untuk membagi bilangan 12 atau 16 ya, atau salah satunya ya. Salah satunya bisa dibagi, maka kita pilih angka 2 ya. Paling kecil itu kan angka 2. Kita bagi 2. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. 16 bagi 2 hasilnya 8. Nah, di sini tadi dalam menentukan KPK dan FPB, jika kalian baca di awal saya jelaskan tadi, dalam menentukan FPB adalah menandai faktor-faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut ya. Nah, 12 dan 16 ini kedua bilangan tersebut dapat dibagi angka 2. Nah, artinya bilangan prima angka 2 ini kita tandai ya, dengan kita lingkari, kita beri kotak ya, terserah kalian ya. Penting kita tandai untuk menentukan FPB nanti di akhir ya. Kemudian bilangan 6 dan 8. Nah, jika masih bisa dibagi 2, maka kita akan bagi 2 lagi ya. Nah, dalam langkah berikutnya adalah lakukan operasi pembagian tersebut sampai menghasilkan angka 1 seluruhnya. Nah, ini kan masih bilangannya 6 dan 8. Kita masih bagi ya, 6 dan 8 ini masih dapat dibagi angka 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Nah, sama ya. 6 dan 8, kedua bilangan tersebut bisa dibagi angka 2 ya. Maka angka 2 berikutnya kita tandai dengan kita beri lingkaran ya. Kemudian bilangan 3 dan 4 ini pokoknya sampai menghasilkan angka 1 ya. Nah, di sini ada angka 3 dan 4. Antara 3 dan 4 yang masih bisa dibagi angka 2 adalah angka 4 ya. Berarti kita bagi angka 2. Masih kita bagi angka 2. 3 bagi 2. Nah, di sini kan nggak bisa ya 3 bagi 2. Nah, langkah yang ketiga adalah untuk bilangan yang tidak dapat dibagi, tulis kembali bilangannya. Artinya 3 bagi 2, ini kan tidak bisa kita bagi secara habis ya. Artinya 3 bagi 2 ya nggak bisa karena masih ada sisa. Nah, kalau nggak bisa kita tulis saja bilangan tersebut ya. Kita tulis kembali bilangannya, yaitu angka 3. 4 bagi 2, 2. Nah, 3 dan 4 keduanya ya, salah satunya ini ada yang tidak bisa dibagi angka 2, maka angka 2 yang berikutnya jangan kita tandai karena salah satunya ada yang tidak bisa dibagi 2. Kemudian kita masih bagi 2 ya. 3 bagi 2 nggak bisa, kita tulis 3, kemudian 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, agar 3 ini menjadi angka 1, kita bagi angka 3. 3 bagi 3, 1, kemudian kita tulis 1. Nah, ini sudah menghasilkan angka 1 semuanya. Sekarang kita tentukan KPK dan FPB-nya ya. Nah, dalam menentukan KPK dan FPB, kita terlebih dahulu menuliskan yang namanya faktor prima ya, faktorisasi prima. Nah, di sini dalam menentukan KPK, nah KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima pembagi ya nanti. Nah, kemudian FPB juga ditentukan dengan menandai faktor-faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut, lalu kalikan semua faktor prima yang sudah ditandai. Nah, di sini udah kita tandai ya tadi, ada 2 yang kita tandai. Nah, baru kita tulis faktorisasi prima 12 ya. Sebelum kita menentukan KPK dan FPB, kita terlebih dahulu menuliskan faktorisasi prima 12. Maksudnya adalah 12 ini ya dibagi dengan bilangan berapa saja tadi ya. Nah, di sini tadi 12 bisa dibagi angka 2 yang pertama. Ya, kan hasilnya 6. Kemudian selanjutnya bisa dibagi angka 2 berikutnya yang menghasilkan angka 3. Kemudian baru dibagi sama angka 3 kan yang menghasilkan 1. Artinya di sini 12 dibagi secara 3 langkah sampai menghasilkan angka 1 ya. Berarti faktorisasi prima dari 12 adalah 2-nya ada 2 kali ya, 2 kali 2 kali 3 atau sama saja dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Ya, paham ya faktorisasi prima.
Nah, kemudian faktorisasi prima 16 juga sama. Jadi ada berapa langkah pembagian 16 ini dibagi dengan bilangan prima sampai menghasilkan angka 1. Ya, begitu faktorisasi prima. 16 bisa dibagi angka 2 tadi, ya kan? Sama dengan 8. Kemudian selanjutnya 8 bisa dibagi angka 2, hasilnya 4. Kemudian angka 4 bisa dibagi angka 2, hasilnya 2. Sampai menghasilkan angka 1 ya. Nah, dibagi angka 2 lagi ya, menghasilkan angka 1. Jadi ada 4 langkah dibagi dengan bilangan prima yang menghasilkan angka 1. Artinya faktorisasi prima ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau sama saja dengan 2 pangkat 4. Nah, dari sini baru selanjutnya kita tentukan KPK 12 dan 16 ya. KPK 12 dan 16 tadi menentukan KPK adalah dengan mengalihkan semua faktor prima pembagi. Nah, kalian perhatikan kolom warna hijau ya. Itu kan semuanya bilangan prima ya, dari angka 2 sampai angka 3. Nah, itu kalian kalikan semuanya ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, 2-nya itu ada 4 kali, berarti 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, 2 pangkat 4 ini bukan 2 kali 4 ya, tapi 2-nya ada 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, itu hasilnya adalah 16. Kemudian kalian kalikan 3. 16 kali 3 adalah 48. Jadi KPK dari 12 dan 16 adalah 48. Kemudian untuk menentukan FPB 12 dan 16 adalah tadi yang sudah kita tandai faktor-faktor primanya ya. Nah, kita tadi sudah menandai 2 angka ya, yang sudah kita tandai. Nah, yang sudah kita tandai itu kita kalikan semua. Ya, yang tadi kan sudah kita tandai 2 sama 2 ya. Nah, berarti FPB dari 12 dan 16 adalah 2 pangkat 2. Nah, berarti 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Jadi FPB 12 dan 16 adalah 4. Soal berikutnya, tentukan KPK dan FPB dari 15 dan 18. Oke, terlebih dahulu saya tampilkan tabel sengkedanya. Kemudian 15 dan 18. Lalu bilangan primanya dan langkah-langkahnya dalam mengerjakan teknik sengkedan. Nah, pertama kita akan bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu angka 2 ya, karena 18 masih bisa kita bagi angka 2. Nah, 15 dibagi 2 itu kita tulis saja 15 ya, karena 15 bagi 2 tidak bisa dibagi dengan secara habis ya. Makanya kita tulis saja 15. Kemudian 18 dibagi 2 hasilnya 9. Kita lanjut lagi dengan bilangan prima berikutnya ya, karena 15 dan 9 kedua bilangan tersebut tidak ada yang bisa dibagi angka 2. Jadi kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya yaitu angka 3 ya. Nah, 15 bagi 3 hasilnya adalah 5, 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, angka prima ya, yang angka 3 itu akan kita beri tanda ya, kita tandai, kita beri lingkaran karena 15 dan 9 keduanya bisa dibagi angka 3. Kemudian selanjutnya 5 dan 3 ini harus kita jadikan kita ubah menjadi angka 1. Nah, kita bagi angka 3 lagi ya. Kemudian 5 bagi 3 kita tulis saja 5 ya, karena 5 bagi 3 juga tidak bisa dibagi secara habis, jadi kita tulis saja 5. Kemudian 3 bagi 3 1. Kemudian selanjutnya kita bagi 5 ya. Nah, 5 bagi 5 1 dan ini 1. Nah, kemudian kita langsung tentukan faktorisasi primanya ya dari masing-masing bilangan ya, dari 15 dan 18. Nah, dalam menentukan KPK kita tentukan dengan semua, kita kalikan semua faktor prima pembaginya, kemudian FPB-nya yang sudah kita beri tanda ya. Nah, untuk faktorisasi prima 15 adalah, nah, faktorisasi 15 ini bisa dibagi dengan angka berapa saja tadi ya. Di sini yang pertama angka 3 ya. Kemudian angka 5 sampai menghasilkan bilangan 1, angka 1. Jadi ada 2 langkah ya, sampai 15 itu menghasilkan angka 1. Jadi 3 dan 5. Jadi faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikali 5.
Kemudian faktorisasi prima dari 18, kita lihat dari dibagi 2 tadi bisa ya. Kemudian dibagi 3 dan dibagi 3 lagi. Jadi ada 3 langkah pembagian ya dengan bilangan prima yang menghasilkan angka 1. Maka faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 ya, karena 3-nya ada 2 kali, jadi kita tulis 3 pangkat 2. Kemudian KPK-nya dari 15 dan 18. Nah, kalian kalikan saja semua bilangan prima yang ada di kolom warna hijau. Ya, ini 2, 3, 3, 5. Jadi kalian kalikan semuanya. 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, 2 dikali 9 dikali 5. 9 itu dari 3 pangkat 2 ya, karena 3 kali 3, 9. Nah, kemudian 2 kali 9 dikali 5, hasilnya adalah 90. Jadi, KPK dari 15 dan 18 adalah 90. Kemudian untuk FPB-nya kita hanya menentukan dari yang sudah kita beri tanda. Nah, karena yang tandanya cuma satu doang ya, FPB 15 dan 18 itu hanya angka 3 saja, berarti FPB dari 15 dan 18 adalah angka 3. Oke, untuk selanjutnya tentukan KPK dari FPB dari 30 dan 50. Oke, kita buat tabel terlebih dahulu, tabel sengkedannya, kemudian 30 dan 50 ini akan kita bagi dengan salah satu bilangan prima dimulai dari yang paling kecil ya, agar lebih teratur dalam pengerjaannya. Kemudian ini langkah-langkahnya dalam pengerjaan teknik sengkedan ya. Kita akan pilih bilangan prima dari yang paling kecil ya, angka 2. 30 dan 50 ini keduanya bisa dibagi angka 2 ya kalau kita cari. Nah, 30 dibagi 2 itu 15, 50 bagi 2 hasilnya adalah 25. Maka angka 2 yang merupakan pembagi ya, kita akan beri tanda ya untuk menentukan nilai FPB nanti. Karena 30 dan 50 keduanya bisa dibagi angka 2. Kemudian 15 dan 25. Nah, kalau kita lanjutkan dengan dibagi angka 2, tentunya tidak ada perkalian 2 yang menghasilkan angka 15 maupun angka 25. Berarti 15 dan 25 ini tidak bisa dibagi angka 2. Nah, lanjut berarti ke bilangan prima selanjutnya yaitu angka 3. Nah, angka 3 ini ada ya, perkalian 3 yang menghasilkan angka 15. Jadi 15 dibagi 3 itu ada hasilnya. 15 bagi 3, ya hasilnya adalah 5. 25 bagi 3, nah ini tidak ada hasilnya ya, karena akan menyisakan. Jadi kita tulis saja 25. Nah, karena 15 dan 25 tidak bisa, ya keduanya tidak bisa dibagi angka 3, maka bilangan prima angka 3 ini jangan kita beri tanda ya, tidak usah beri tanda. Kemudian selanjutnya akan kita bagi lagi dengan angka 5 ya, karena kalau kita bagi angka 3 lagi, 5 dan 25 itu tidak bisa dibagi angka 3. Jadi kita lanjut dengan bilangan prima selanjutnya yaitu angka 5. 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. Nah, 5 yang bilangan prima yang berada di kolom warna hijau ya, itu kita beri tanda untuk menentukan FPB nanti ya, karena 5 dan 25 keduanya bisa dibagi angka 5. Selanjutnya kita bagi angka 5 lagi agar menjadi angka 1 ya hasilnya. Nah, setelah itu baru kita tentukan KPK dan FPB-nya. Tapi sebelum itu kita tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Nah, faktorisasi prima dari 30 ya. 30 ini berapa kali dibagi ya dengan bilangan prima yang menghasilkan angka 1. Nah, kita mulai tadi dari angka 2 ya, 30 bagi 2 itu bisa, hasilnya 15, kemudian 15 bagi 3 bisa, hasilnya 5, kemudian terakhir ada 5 bagi 5, hasilnya 1. Berarti 3 langkah pembagian dengan dibagi bilangan prima. Jadi 30 itu bilangan faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 dikali 5 ya. Nah, sedangkan faktorisasi 50 ya, faktorisasi prima dari 50 adalah yang pertama tadi bisa dibagi angka 2 ya, selanjutnya dibagi angka 5 dan dibagi angka 5 lagi sampai menghasilkan angka 1. Nah, berarti 50 ini juga ada 3 langkah pembagian bilangan prima yaitu dibagi 2 dan
5 2 kali. Jadi 2 dikali 5 pangkat 2 ya. Untuk faktorisasi prima dari 30 maupun dari 50. Jadi ditentukan dari banyaknya langkah sampai menghasilkan angka 1 ya. Kemudian untuk KPK sendiri yaitu ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima pembaginya. Jadi bilangan prima yang berada di kolom warna hijau kita kalikan semua ya. 2 dikali 3 dikali 5 dikali 5 atau 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Atau 2 dikali 3 dikali 25. 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 25. Maka hasil perkalian dari 2 kali 3 kali 25 adalah 150. Jadi KP kali 30 dan 50 adalah 150. Nah, untuk FVB sendiri ya, kita hanya menentukan dari bilangan prima yang sudah kita beri tanda ya. Di situ ada dua bilangan yang sudah kita beri tanda, yaitu angka 2 dan angka 5. Jadi 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Nah, jadi FVB dari 30 dan 50 adalah 10. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dengan menggunakan teknik sengkedan ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like-nya, subscribe, dan juga share dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.